Bonsai bukan hanya sekedar tanaman, tetapi cermin dari ketekunan, kesabaran, dan keharmonisan dalam menghadapi rintangan. Bonsai juga mengajarkan bahwa meski kita dibatasi oleh ruang dan waktu, kita tetap bisa tumbuh dengan indah dan penuh arti. Tetap semangat dan salam satu hobi. Halo teman-teman, sahabat bonsai dimanapun kalian berada, salam kenal dan selamat datang di channel Sabto Bonsai. Sabto Bonsai adalah channel yang membahas hal-hal mengenai perbonsaian ya teman-teman. Mulai dari perawatan, tips and trick, dan vlog-vlog tentang perbonsaian. Sekedar informasi buat teman-teman, semua video di channel ini mulai dari proses pengambilan gambar, proses editing, bahkan proses pengabutan hanya menggunakan satu handphone, yaitu HP Vivo V23 5G. Jadi ya harap maklum ya teman-teman kalau videonya kurang begitu bagus, tidak sesuai ekspektasi. Namun saya berharap video ini bisa mengedukasi dan juga bermanfaat buat teman-teman serta menjadi sumber inspirasi. Teman-teman semuanya, sampai di sini dulu perkenalannya. Kita lanjut saja ke Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan memindahkan bonsai Hokianti ini dari pot yang besar ke pot yang lebih kecil. Jadi bagaimana caranya? Ikuti saja video ini ya teman-teman. Semoga videonya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Dan jangan di skip ya teman-teman videonya, supaya teman-teman bisa mengerti dan tidak gagal paham ya teman-teman. Nah ini pertama-tama kita buka dulu ini teman-teman, talangnya, karena kemarin saya pasangin talang itu supaya akarnya bisa tumbuh di atas ya teman-teman, dan tanah juga biar lebih banyak, jadi pertumbuhannya juga bisa lebih baik, lebih cepat gitu. Nah ini saya cocok tanahnya itu, apa ya bahasa Indonesia, cocok tusuk tanahnya gitu loh, itu supaya yang nempel di potnya itu bisa terpisah dan akar-akarnya itu bisa terpotong ya teman-teman. Jadi mempermudah untuk kita mengangkat tanamannya, jadi supaya nggak sulit gitu. Ini tapi harus hati-hati ya teman-teman karena takutnya nanti tanahnya yang dekat akarnya itu terkelupas semua, nanti waktu diangkat malah ambrol ya teman-teman. Apa bahasa Indonesianya ambrol ya teman-teman? Bingung aku, apa sih ambrol ya, pokoknya itulah tidak lepas tanahnya, nggak lepas semua dari akarnya gitu ya teman-teman. Oh iya teman-teman, sekedar informasi buat teman-teman, ini tanaman ini jenis tanaman namanya Hokianti ya teman-teman. Ini dulu saya ground itu kurang lebih sekitar 3 tahun teman-teman. Di ground itu selama 3 tahun ini dengan sistem tahapan ya teman-teman. Ketika di ground itu sudah saya proses, saya tahap, saya bentuk batangnya, dasarnya, lalu proporsionalnya, ranting-rantingnya. Nah ini saya pindah ke dalam pot ini kurang lebih 1 tahun di dalam pot ini teman-teman. Jadi Hokianti ini sudah berumur 4 tahun teman-teman. Nah
ini sekarang tinggal perapatan aja teman-teman, jadi sudah tidak perlu dikawat lagi, dia tinggal di cutting gitu aja teman-teman. Nah ini teman, masih berat ternyata, tanahnya banyak, mudah-mudahan tanahnya nggak ambrol ya. Tuh, angkat lagi. Alhamdulillah bisa keangkat teman-teman. Nah ini saya taruh di atas putaran apa namanya, putaran roller ya teman-teman. Nah terus belakangnya saya tutupin kain hitam supaya teman-teman bisa melihat jelas bentuk dari tanamannya ya teman-teman. Maaf tadi nggak ada videonya karena ini saya mengambil gambar ini sendirian teman-teman, nggak ada yang bantuin. Jadi ketika mau ngambil peralatan itu saya offin dulu videonya teman-teman. Nah ketika sudah saya pasang semua baru saya nyalain lagi kameranya. Mohon maaf ya teman-teman kalau mungkin gambarnya kurang baik atau ada yang terpotong-potong, mohon maaf teman-teman. Kita lanjut lagi, kita rapikan akarnya ini teman-teman. Kita kurangi tanah yang di atas sambil lihat perakarannya ya teman-teman. Kita lihat terus, dukir-dukir tanahnya pelan-pelan ya teman-teman, jangan sampai serabut-serabut akarnya yang itu terputus semua atau tanahnya ambrol ya teman-teman. Kita rapikan, itu nanti kita ambil potnya ya teman-teman, pot gantinya. Oke teman-teman, sambil nunggu proses merapikannya ini selesai, saya akan bagi cerita sedikit mengenai sejarah pohon ini ya teman-teman. Pohon ini dulu itu saya dapat dikasih sama kakak saya teman-teman, tapi kecil teman-teman, sebesar jari manis lah teman-teman. Lalu saya ground cukup lama teman-teman, ngeground tanaman ini sambil saya bentuk-bentuk ya. 3 tahun di ground teman-teman. Nah ini kita kurangi dulu akarnya ya teman-teman. Ada sebagian akar yang kita kurangi supaya cukup di pot yang baru nanti ya, karena potnya ini akan jauh lebih kecil dari yang pot sebelumnya ya teman-teman. Jadi kita harus mengurangi akarnya, akar-akar yang tumbang ke bawah. Nah ini dulu waktu nanam juga saya kasih ini teman-teman, apa, keramik ya teman-teman, supaya akarnya itu tidak ada akar tunggal yang masuk ke bawah gitu ya. Jadi dia ceper gitu teman-teman. Yang tadi kelihatan itu kan, begitu saya ambil itunya bisa ngebalik seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita program akar itu biasanya bawahnya memang harus ada lapisannya ya teman-teman, supaya akarnya itu enggak langsung ke bawah tapi nyamping gitu teman-teman. Jadi bisa rapih gitu. Ini kita potong-potong. Nah, sekarang kita ambil potnya teman-teman. Nah ini saya kasih pot yang bulat teman-teman. Nah ini pot ini kemarin yang dipakai di bunga asoka kuning yang dikasih sama temanku kemarin teman-teman. Nah ini karena bunga asoka kuningnya saya pindah ke pot yang kotak. Nah pot yang bulat ini saya pakai untuk menanam ini Pianti. Nah kan ternyata masih kurang, masih terlalu lebar, memang potnya agak kecil, lebih kecil dari yang kemarin teman-teman. Kita potong-potong lagi teman-teman, agak keras memang. Waduh, guntingnya nggak landep, apa memang saya yang belum sarapan jadi nggak ada tenaga teman-teman. Coba kayaknya nggak mempan.
kita ganti guntingnya aja kalau nggak, kita ganti gunting yang kuat lah. Udah gak kuat, ganti gunting, kita ganti gunting yang ini teman-teman. Itu terlalu besar akarnya, jadi nggak kuat pakai gunting yang tadi teman-teman. Antara nggak kuat sama aku belum sarapan, pakainya aja masih nggak kuat teman-teman. Aku belum sarapan kayaknya ini teman-teman, lupa udah sarapan belum ya. Nah ini bisa teman-teman, kita kurangin lagi ya. Belum sarapan ini ya teman-teman kalau nggak salah. Saking semangatnya pengen bikin video buat teman-teman semua, jadi sampai enggak sarapan aku. Sampai bukan enggak sarapan, lupa sarapan. Tapi sudah ngopi teman-teman. Tenang, kalau sudah ngopi biasanya saya sudah fokus nih teman-teman. Nah, ini masih kurang. Potong mana? Potong mana? Awas gobrok, lemai. Nah, pelan-pelan. Nah. Semangat sekali nih saya teman-teman, karena sudah lama sebenarnya saya pengen mindahin bonsai ini, saya ganti pot yang bulat supaya bisa dipakai kalau ada keperluan untuk menghias atau dipindah ke depan rumah gitu kan enak. Kalau yang gede itu kalau mindahinnya berat, dan ini karena ini tanamannya juga sebenarnya kan tinggal pertumbuhan cutting aja, tidak perlu dikawat lagi, tinggal perapatan ranting yang kecil dan daun, jadi tidak perlu dikawat lagi. Jadi saya rasa cukup pot segini buat nutrisinya untuk tanaman ini cukup lah, karena nggak membesarkan batang lagi. Ini kayaknya kurang miring sidik le, miringnya ngiri le, gak denger ya teman-teman, gak denger lah, kan itu aku ya teman-teman. Tuh kalau fokus ini gara-gara sarapan tadi, gak sarapan gara-gara belum sarapan tadi. Nah ini dilakukan terus teman-teman ya. Coba tadi sebelum kita taruh ini bawahnya ini tadi saya kasih media tanam yang baru ya teman-teman. Nah media tanam yang baru itu komposisinya itu sekam, lalu pasir sungai ya teman-teman, sama bekas bakaran serta pupuk kandang teman-teman. Itu dicampur lalu difermentasikan. Nah ini jadi tidak semuanya dari tanah yang ada di pohon ini yang kita bonsai ini ya teman-teman. Jadi tetap ada media tanam yang baru walaupun tidak banyak banget, tapi tetap. Nah ini kita kasih talang lagi teman-teman supaya tanamannya mendapat nutrisi yang banyak, lalu akarnya itu kan bisa di atas gitu, biar bisa besar yang akarnya di atas teman-teman. Jadi kita kasih talang dari karpet lagi supaya ya tanamannya tetap subur ya teman-teman. Nah ini setelah terpasang talang kita tambahin media tanam lagi teman-teman atasnya, kayak media tanam yang tadi saya sebutkan tadi komposisinya teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya pasir malang itu lebih bagus ya teman-teman. Media tanamnya menggunakan pasir malang lalu dikasih pupuk dekastar, itu bagus teman-teman. Karena pada dasarnya bonsai itu yang penting itu tanahnya poros ya teman-teman, poros, jadi mudah menyerap air gitu, jadi tidak padat tanahnya itu. Jadi kalau pasir malang itu mudah menyerap air, ketika disiram dia menyerap air, dia kering tapi basah gitu teman-teman. Bagusnya pasir malang itu. Jadi kalau teman-teman ada rezeki ya pakai pasir malang aja. Kalau saya tidak pakai pasir malang karena di sini pasir malang mahal teman-teman, jadi saya pakai yang ada aja.
Yang penting tanahnya poros ya teman-teman, itu mudah menyerap air supaya ketika disiram itu tetap basah tapi nggak menggenang, supaya akarnya tidak mudah busuk ya teman-teman. Kalau airnya menggenang itu akarnya nanti bisa busuk dan menyebabkan kematian pada tanaman bonsainya ya teman-teman. Kita kasih media tanam sampai talangnya penuh teman-teman, karena ini kan akarnya juga kan belum menggigit ke tanah, jadi biar enggak goyang juga ya teman-teman, jadi dia tetap kuat di pot gitu, walaupun ini aslinya kan dia di atas gitu, nangkring gitu teman-teman aslinya, supaya nanti kedepannya itu bisa menampakkan akarnya ketika kita lepas talangnya, kan akarnya di atas teman-teman. Nanti kita tanah yang di atas kita kurangin semua sampai kelihatan akarnya teman-teman. Nah ini sebenarnya kalau dilihat kayak bentuknya belum jelas ya teman-teman. Ini kurang miring ke kiri teman-teman. Ini saya belum sadar kalau kurang miring gitu pun, dan nanti kita pindah, kita agak tundukkan ke kiri ya teman-teman. Nah gimana, wis mantap durung? Nah ini saya bukannya mengajari teman-teman ya teman, ini saya juga belajar, saya juga belum pinter kalau ngebonsai, saya juga belajar, kadang ya banyak sharing-sharing sama teman-teman gitu. Jadi kita di sini bukan saya mengajari, tapi kita belajar bareng lah ya teman-teman. Kalau misalkan saya ada salah dalam menyampaikan sesuatu ya mohon dimaafkan ya teman-teman, dan saya juga bersedia untuk dikritik ya teman-teman. Kalau memang salah ya tulis aja di kolom komentar teman-teman, tanamannya ini kurang apa, terus salahnya di mana gitu, gak apa-apa teman-teman, kita sharing-sharing aja ya teman-teman. Nah jangan lupa kalau sudah selesai kita siram tanamannya, terus ditaruh tempat yang agak teduh ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Semoga videonya bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi sumber inspirasi buat teman-teman semua. Dan jika teman-teman menyukai video ini, silakan pencet tombol like-nya, dan jika teman-teman berkenan, silakan teman-teman mensubscribe channel ini biar channel ini makin berkembang dan saya makin semangat membuat kontennya ya teman-teman. Oke, saya Sabto pamit undur diri. Salam satu hobi. Bye bye.